Dan terakhir Pak Bahlil, ini pengalaman saya pribadi. Ini terkait dengan kemarin pemilu. Saya bertemu dengan orang pelaku tambang batu bara. Mereka bilang mereka RKAP-nya ditahan kalau tidak turut kekuasaan. Dan pada 2 hari sebelum pencoblosan hari H, di dapil saya itu masuk 10 mobil dari Kalimantan Timur membawa uang cash untuk operasi politik. Terkait dengan PSN, beberapa minggu lalu saya membaca tentang PSN Pantai Indah Kapuk dan PSN apa itu Serpongnya. Saya agak terkaget-kaget Pak membacanya. Setahu saya mereka development murni swasta. Kenapa bisa mereka dapat PSN statusnya? Kenapa? Saya bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini? Apakah mereka mau disuruh bangun perumahan rumah murah untuk rakyat? Atau dari investasi mereka berapa besar dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara? Ini saya kaget Pak. Kenapa bisa dia menjadi PSN? Ini benar-benar melukai kalau menurut saya. Jadi tolong nanti dijelaskan secara gamblang. Kenapa sih proyek swasta yang menghasilkan begitu banyak uang bisa dijadikan PSN oleh negara? Padahal kita tahu dulu misalnya PIK itu banyak sekali persoalan itu. Sekarang malah jadi PSN. Saya nggak masuk akal Pak. Ya. Lalu yang keenam soal Rempang. Kami pengen tahu status Pak. Pak Menteri ingat dulu sebelum itu saya pernah datang bertandang ngobrol-ngobrol. Dan kita sudah tahu bahwa nanti pasti akan ada masalah. Nah tetapi kan ini seolah-olah menguap. Kita pengen tahu Pak apa yang terjadi. Karena saya tahu Pak Menteri udah ke sana dialog dengan banyak pihak. Progresnya seperti apa Pak? Karena banyak pembelajaran yang bisa kita dapat di sana. Untuk proyek-proyek lain di masa depan Pak. Kita ingin menghindarkan bagaimana Rempang itu tidak diduplikasi. Jadi kita tidak mengalami masalah yang sama dengan proyek-proyek yang lain. Lalu Pak Deddy, terakhir satu soal Pak. hilirisasi. Terakhir Ketua. Nanti nggak ada waktu jawab soalnya nih. Iya, nanti kan bisa tertulis. Kalau Bahlil ngomong kita nanti ketawa aja melulu semua nanti. Jadi soal hilirisasi, ya. Ini kan cuma hilirisasi baterai nih, yang paling banyak nih. CPU oke lah yang sudah ada ini. Saya ingin dapat gambaran yang utuh Pak. Bener nggak kita jalanin ini, Indonesia masuk menjadi negara yang keluar dari middle income trap. Indonesia emas katanya. How we achieve that Pak? Saya kasih contoh Pak soal rumput laut di Kalimantan Utara. Kalau kita ekspor ke Cina, ke Jepang, ke Taiwan mentah, itu nggak kena pajak Pak. Begitu kita olah, dikenakan pajak impor oleh pemerintah Cina. Pertanyaan saya lalu, apa gunanya berbagai perjanjian dagang yang kita buat? Ini kan menyebabkan kita tidak pernah bisa membangun industri nilai tambah. Akhirnya yang rugi rakyat. Padahal di sana setahun bisa 600.000 ton, harus jual mentah. Kalau dia diolah sedikit Pak, langsung kena tax oleh pemerintah Tiongkok. Nah saya takut ke depan ini juga yang kita hadapi dengan komoditas-komoditas lain. Kalau EV baterai, nikel gampang Pak. Tapi yang kerja di pabrik nikel berapa banyak sih Pak? Rumput laut di Kalimantan Utara itu, di Sulawesi Selatan Pak, Sulawesi Tenggara, di mana-mana itu menyangkut jutaan rakyat kita. Ini bagaimana gitu? Jadi itu pertanyaan dari saya Pak Menteri. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi lagi nanti diatur pimpinan, terutama terkait dengan tadi kita ingin mapping dan mendapat informasi yang lengkap, semacam outlook dari investasi yang masuk ke Indonesia atau dikerjakan oleh PMDN di tahun 2023 Pak. Jadi kita ada kesinambungan. Dan izin pimpinan, perlu saya ingatkan bahwa kita pernah punya panja investasi pertambangan. Saya usulkan kita untuk saya nggak tahu apakah pada masa ini atau masa depan untuk bikin lagi panja itu. Ketika kami telusuri, ketika tinggal supirnya yang datang ngakunya
mereka perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang RKAP-nya tidak akan disetujui kalau mereka tidak ikut cawe-cawe. Jadi ini bukan katanya-katanya, ya. Saya berkepentingan menyampaikan di ruang sidang ini supaya Pak Bahlil tidak menjadi. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel Nas 2045 TV, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, teman-teman, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Bung Deddy Sitorus dan ada juga penyampaian dari Pak Bahlil, ya, Menteri SDM, dan sekaligus beliau dulu memang Menteri Investasi ya di era Jokowi ya, dan sekarang beliau menjabat di Kementerian Pak Prabowo, dan beliau ini juga Ketua Umum Partai Golkar, teman-teman ya. Nah, ini tadi perihal masalah tambang ya, tadi tambang batubara kalau nggak salah dibahas oleh Bung Deddy Sitorus. Nah, banyak memang ya masyarakat yang tinggal di di sekitaran tambang tersebut ya, bahkan bisa saja mereka tidak pernah menikmati hasil tambang itu sendiri, atau setidaknya ya itu tadi ya, perusahaan-perusahaan lokal dan sebagainya ya serasa kayak diasingkan gitu ya, mungkin saja. Nah, kemudian teman-teman, bila mana kita tadi mendengarkan cuplikan video sebelumnya, tentu timbulnya perspektif penilaian dari teman-teman kita yang tentu masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, kalau saya melihat komentar dari Marton ya, dari Marton Bim ya. Di sini beliau mengatakan, kok Bahlil belum dipecat? Kenapa, ada apa sama Prabowo ya? Kenapa ada apa sama Prabowo? Mungkin seperti itulah intonasi dalam berbicaranya gitu ya. Nah, kemudian yang rugi rakyat yang yang memang itu sesuai rencana mereka, para ternak oligarki. Maju terus, jangan kasih kendor ya. Percuma dipermalukan, sudah tak punya rasa malu, yang ada kemaluan. Jadi nggak punya rasa malu, yang ada hanya kemaluan, teman-teman gitu ya. Ya, setiap orang punya kemaluan kali ya. Titipan Mulyono nggak berkualitas, berarti semua sudah diatur di luar kendali Presiden dan DPR. Ya, berarti benar-benar menjajah sesuai keinginan pesanan Mulyono. Ini Bahlil seperti pisau saja, kapan saja bisa dipakai. Negara subur makmur, rakyatnya miskin, Pak. Itu yang kita lihat di Indonesia anehnya gitu ya. Sumber daya alam luar biasa, kekayaannya luar biasa, kok masyarakatnya miskin semua gitu ya. Nggak semua sih, tapi berapa puluh persen lah gitu ya. Bahlil menteri penjilat, sama seperti Jokowi, nggak bisa dipercaya omongannya. Lihat rekam jejaknya. Indonesia negara yang kebingungan, sebuah negara yang kalah oleh investor, oligarki, dan korporasi. Bahlil muka dungu, tapi memang dungu beneran. Semua kekacauan di negara ini atas perbuatan Mulyono, seharusnya Mulyono ditangkap. Tangkap tikus rakus yang merugikan rakyat dan negara Indonesia. Tangkap tikus-tikus rakus yang selalu membela pengusaha. Jangan heran kalau Indonesia itu tidak maju-maju, walau sesungguhnya negara Indonesia itu kaya akan hasil tambangnya. Karena para pejabatnya termasuk presiden rampung semua, tidak memikirkan rakyatnya. Seperti baru-baru ini udah berapa kasus korupsi yang terbongkar, teman-teman ya. Udah banyak sekali era Pak Prabowo. Artinya mereka-mereka ini bermain di eranya Jokowi ya. Berarti Pak Jokowi kurang apa gitu dalam memberantas korupsi gitu ya. Itu banyak berkeluaran tuh para korupsinya di era Jokowi, yang ada yang udah korupsi selama 5 tahun lah, 10 tahun lah, berapa puluh tahun lah gitu ya, bertahun-tahun. Pak Prabowo sekarang berantas tuntas. Luar biasa pemerintahannya saat ini ya. Nah, yang betul-betul punya niat yang luar biasa dalam memberantas korupsi itu ya. Kita berharap semua lah gitu ya disikat habis lah. Nah, kemudian kebanyakan yang mau jadi pejabat di negeri ini cuma mau kaya, bukan mau membangun atau memajukan bangsa. Dan sumpah jabatannya banyak bohong. Mohon Menteri Gas Melon ini diberhentikan saja, bikin malu Pak Presiden. Cocok ini pendapatnya, kemana hasil tambang kita, kok kayaknya hanya pajak saja yang dibicarakan. Si Bahlil ini kenapa belum dipecat gitu ya.
Kader PDIP itu bagus bila mereka berada di luar pemerintahan. Bila berada di dalam pemerintahan, ingat drama setiap kenaikan BBM atau penjualan gas tangguh, Indosat, tanker, Pertamina dan lain-lain. Banteng emang top, harus diawasi karena kalau dibiarkan wah banyak oknum hidupnya kaya raya. Kalau masih ada Bahlil, Indonesia nggak akan maju buat rakyat yang kaya, teman-teman Bahlil. Yang kaya itu teman-teman Pak Bahlil aja gitu ya. Nah, lalu kemana? Oke, saya coba lihat teman-teman di sini ya. Mana mungkin Prabowo berani pecat Bahlil titipan Jokowi? Ini merupakan uji mental Prabowo, sesuaikah gertakannya ya dengan tindakannya. Nah, ini sesuai nggak gertakan sama tindakannya nih? Ya, kita lihat itu sudah mulai terbuka juga ya. Saya juga salut beberapa hari ini gitu ya. Beberapa bulan menjabat sudah banyak yang terbongkar teman-teman ya, udah banyak yang terbongkar. Kita tinggal tunggu perampasan aset disahkan dan kalau boleh, bala boleh saja undang-undang hukum mati koruptor itu segeralah disahkan. Saya setuju banget itu ya. Semoga memberatkan semoga Allah memberatkan pijakannya seberat-beratnya kepada seluruh oknum pihak penguasa negara, siapapun mereka, dari pihak manapun mereka yang jolim terhadap rakyat, bangsa dan negara ya. Bismillah, semoga Allah paring the black senyek semper ajur kabeh poro pihak yang jolim terhadap rakyat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin katanya ya. Sampai didoakan tuh di komentar ya, karena udah geram banget gitu ya. Ini kok pejabatnya banyak banget yang korup gitu. Jadi kita mengharapkan itu sebetulnya. Kalau saya yakin sekali ketika korupsi yang benar-benar diberantas gitu ya, Indonesia sebentar pasti akan maju teman-teman, bakal maju. Kita yakin itu ya. Itu saja mungkin. Bila mana ada pendapat lain boleh silahkan sampaikan di komentar ini. Itu saja, terima kasih. Saya ucapkan salam NKRI harga mati.